Halo anak-anak, selamat datang di video panduan praktikum pada materi pewarisan sifat. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang panduan praktikum yang ada pada materi pewarisan sifat. Di dalam video panduan ini akan terdapat 3 kali pertemuan, yang dimana masing-masing pertemuan memiliki 2 video panduan praktikum dan satu di antaranya adalah panduan praktikum alternatif. Daftar isi. Berikut ini adalah daftar isi yang terdapat dalam video. Pertemuan pertama, keterkaitan materi genetik dengan pewarisan sifat. Tujuan, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara materi genetik dan variasi sifat fisik manusia yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Stimulus. Pada praktikum ini, silakan peserta didik mencermati kedua gambar berikut ini. Jika berdasarkan kedua gambar tersebut, apakah kalian pernah mengamati foto keluarga kalian? Jika pernah, pada saat mengamati foto tersebut, apa saja yang kalian amati? Pernahkah kalian merasa bahwa diri kalian sebenarnya memiliki beberapa kesamaan ciri fisik dengan ayah dan ibu kalian, baik dari segi bentuk wajah, warna kulit, bentuk hidung, dan sebagainya? Ternyata, pengamatan yang kalian amati tersebut merupakan salah satu karakteristik dan sifat yang ada pada setiap orang yang diwariskan dari orang tua, di mana diwariskan melalui materi genetik. Seperti yang terlihat pada gambar A, yang tampak sebuah foto keluarga yang dimana anak-anak tersebut memiliki kesamaan dengan kedua orang tuanya. Sedangkan pada gambar B, menunjukkan adanya perbedaan ciri fisik setiap anak dikarenakan pewarisan sifat yang mereka dapatkan dari orang tua masing-masing. Maka dari itu, agar kalian lebih paham mengenai pewarisan sifat, maka lakukanlah kegiatan berikut. Identifikasi masalah. Yang pertama, perhatikan kedua gambar di atas. Berdasarkan kedua gambar di atas, permasalahan apa saja yang kalian dapatkan? Yang kedua, bandingkan kedua gambar di atas dengan mengamati foto keluarga masing-masing. Apakah setelah mengamati foto keluarga, kalian menemukan permasalahan yang sama dengan kedua gambar di atas? Alat dan bahan. Pada praktikum ini, alat dan bahan yang akan digunakan terdiri dari 3, yaitu foto keluarga, lembar observasi, dan alat tulis. Kemudian selanjutnya, cara kerja. Setelah alat bahan tersedia, dilanjutkan dengan melakukan cara kerja. Untuk cara kerja yang pertama adalah amatilah teman sebangkumu. Yang kedua, amati ciri-ciri fisik teman sebangkumu dengan melihat aspek warna kulit, bentuk hidung, lesung pipi, golongan darah, bentuk rambut, lidah, dan cuping telinga. Cara kerja yang ketiga, sebelumnya peserta didik sudah diminta terlebih dahulu untuk menanyakan kepada kedua orang tua di rumah terkait ciri fisik kedua orang tua seperti golongan darah, bentuk lidah, dan cuping telinga yang diturunkan kedua orang tua kepada kalian. Cara kerja yang keempat, catatlah hasil pengamatan pada lembar observasi yang telah disediakan pada tabel 1.1 berikut ini. Yang kelima, tukarlah lembar observasimu dengan teman sebangkumu. Kemudian, untuk cara kerja yang keenam, amatilah foto ayah dan ibumu yang sudah kamu siapkan dari rumah, lalu cocokkan hasil pengamatan temanmu. Kemudian,
Peserta didik silakan menjawab pertanyaan yang tersedia pada lembar LKPD. Pengumpulan data dan hasil pengamatan. Pada gambar tersebut merupakan gambar tabel pengumpulan data dan hasil pengamatan ciri fisik. Pertanyaan dan kesimpulan. Kemudian, peserta didik silakan menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD dan menarik hasil kesimpulan dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, panduan praktikum alternatif pertemuan pertama. Molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada praktikum di pertemuan pertama alternatif ini, tujuannya adalah yang pertama, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peserta didik mampu mengidentifikasi adanya fenotip, genotip, dan gamet melalui gambar bagan persilangan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pewarisan sifat melalui bagan persilangan dan peserta didik mampu membuat kesimpulan. Stimulus. Pada praktikum ini, silakan peserta didik mencermati kedua gambar berikut ini. Berdasarkan kedua gambar tersebut, apakah kalian sebelumnya sudah mengetahui dan mempelajari tentang materi pewarisan sifat menurut hukum Mendel? Pada materi, kalian akan mengetahui bahwa Mendel menggunakan kacang polong untuk eksperimennya dalam menentukan berbagai sifat-sifat tanaman induk yang diturunkan kepada keturunannya. Identifikasi masalah. Untuk melakukan kegiatan praktikum tersebut, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat pada kedua gambar tersebut. Yang pertama, permasalahan apa saja yang kalian temukan dalam gambar A? Yang kedua, dari permasalahan yang kalian temukan, bagaimana bentuk hipotesis yang akan kalian buat? Pada praktikum ini, alat dan bahan yang akan digunakan antara lain buku paket siswa, bagan persilangan, LKPD, buku atau literatur yang relevan, dan juga alat tulis. Selanjutnya, cara kerja. Untuk cara kerja yang pertama, peserta didik silakan membaca dengan cermat dan teliti setiap petunjuk yang terdapat pada LKPD. Yang kedua, silahkan pelajari materi molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup yang terdapat dalam buku paket masing-masing. Yang ketiga, peserta didik silahkan mengerjakan tugas secara mandiri. Dan yang keempat, peserta didik silahkan menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Pengumpulan data dan hasil pengamatan. Silahkan cermati dua gambar bunga linaria dan bagan persilangan yang terdapat pada LKPD. Pertanyaan dan kesimpulan. Peserta didik silakan menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD dan menarik hasil kesimpulan. Pertemuan kedua. Persilangan dengan satu sifat beda monohidrid. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menerapkan hukum Mendel 1 pada persilangan dua individu dengan satu sifat berbeda di persilangan monohibrid. Yang kedua, peserta didik mampu membuat diagram persilangan pada monohibrid dengan benar, dan peserta didik mampu menyimpulkan hasil persilangan monohibrid. Selanjutnya, stimulus.
Peserta didik silahkan mencermati gambar bunga kembang sepatu berikut ini. Di balik bunga tersebut, terdapat sebuah cerita dari seorang guru yang melakukan sebuah eksperimen persilangan monohibrid dengan menggunakan bunga tersebut. Guru tersebut menyilangkan bunga kembang sepatu berwarna merah dengan kode M besar dengan bunga kembang sepatu berwarna putih dengan kode M kecil. Melalui percobaan tersebut, bagaimana hasil perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua dengan satu sifat beda? Setelah membaca cerita tersebut, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat pada cerita tersebut. Yang pertama, berdasarkan cerita yang ada di atas, permasalahan apa yang mungkin terjadi pada persilangan kedua bunga tersebut? Pada praktikum ini, alat dan bahan yang akan digunakan adalah sedotan genetika atau sedotan minuman terdiri dari warna merah 40 butir dan warna putih 40 butir. Kemudian wadah atau toples sebanyak 2 buah dan juga spidol sebagai alat tulis. Selanjutnya cara kerja. Untuk cara kerja yang pertama, potong sedotan genetika berwarna merah dan putih seruas jari masing-masing sebanyak 40 butir. Untuk lebih jelas, peserta didik silakan mencermati cuplikan video singkat berikut ini. Kita potong sedotan kurang lebih 2 cm. Yang kedua, tandai tiap butir model gen warna merah dengan kode M besar menggunakan spidol dan model gen putih dengan kode M kecil. Yang ketiga, pasangkan sedotan merah M besar dengan sedotan putih M kecil agar diperoleh model individu bergenotip M besar M kecil sebanyak 40 buah. Dan yang keempat, tandai wadah A besar sebagai wadah induk jantan dan wadah B besar sebagai wadah induk betina. Dan yang kelima, setiap wadah A dan B dimasukkan masing-masing 20 buah model individu bergenotip M besar dan M kecil. Yang keenam, kemudian setiap fenotip M besar M kecil dipisahkan lagi sehingga diperoleh model gamet M besar sebanyak 20 butir dan M kecil sebanyak 20 butir. Maka masing-masing wadah A besar dan B besar terdapat 20 butir gamet M besar dan juga M kecil. Selanjutnya, yang ketujuh, kocok wadah A besar dan B besar sehingga tercampur merata. Dan yang kedelapan, tutup mata dan ambillah secara acak dan serentak model gamet A besar dan B besar masing-masing diambil sebutir dan lakukan hal tersebut secara berulang kali sampai habis. Yang kesembilan, amatilah gamet yang diambil. Dan yang kesepuluh, catatlah hasil kode rangkaian model gamet tersebut ke dalam tabel di bawah ini. Tabel pengamatan. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dimasukkan ke dalam tabel berikut ini. Pertanyaan, diskusi, dan kesimpulan. Selanjutnya, peserta didik silakan menjawab pertanyaan diskusi yang ada pada LKPD, kemudian menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan.
kedua alternatif. Persilangan dengan satu sifat beda monohidrid. Pada praktikum di pertemuan kedua alternatif ini, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menerapkan hukum Mandal 1 pada persilangan dua individu dengan satu sifat yang berbeda di persilangan monohibrid. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil persilangan monohidrid. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat diagram persilangan pada monohidrid dan menyimpulkan hasil persilangan monohidrid. Selanjutnya, stimulus. Peserta didik silakan mencermati sebuah gambar Pak Petani yang sedang menyiram bunga bougainville. Melalui cerita Pak Petani mengatakan ingin memperbanyak bunga bougainville dengan menyilangkan varietas-varietas yang ada. Pak Petani menyilangkan bunga bougainville berwarna kuning dengan bunga bougainville berwarna putih. Tetapi hasil yang didapatkan semua tanaman F1 adalah bunga berwarna kuning. Tetapi apa yang akan terjadi apabila Pak Petani melakukan penyilangan F1 disilangkan dengan sesamanya? Apakah hasil yang didapatkan di F2? Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, berdasarkan cerita Pak Petani di atas, permasalahan apa saja yang mungkin terjadi dari proses persilangan yang telah dilakukan oleh Pak Petani? Pada praktikum ini, alat tambahan yang akan digunakan adalah kancing baju berwarna merah dan putih, terdiri dari jantan 50 butir dan betina 50 butir. Kemudian wadah dan juga alat tulis. Selanjutnya, cara kerja. Untuk cara kerja yang pertama, siapkan kancing baju berwarna merah dan putih sesuai banyaknya jantan dan betina. Untuk lebih jelas, peserta didik dapat melihat cuplikan video singkat berikut ini. Masukkan 25 buah model gun berwarna merah ke dalam kotak A yang berarti induk jantan, dan 25 model gun berwarna merah ke dalam kotak B yang berarti induk betina. Setelah itu lakukan hal yang sama pada model gun berwarna putih. Masukkan ke dalam kotak A, yang sebagian lagi dimasukkan ke dalam kotak B. Setelah itu, kocok keduanya, lalu ambil secara acak satu persatu dari kotak A dan satu lagi dari kotak B, lalu pasangkanlah. Lalu lakukanlah hal yang sama sampai semua model gen yang ada di dalam kotak A dan B habis. Cara kerja yang kedua, buatlah model persilangan sederhana dengan kancing tersebut. Yang ketiga, pada varietal P1 memiliki genotip dominan merah-merah atau M besar dan fenotip betina resesif putih-putih atau P kecil dan P kecil. Yang keempat, lakukan persilangan secara urut dengan urutan berikut. Untuk cara kerja yang kelima, catatlah hasil kode rangkaian model gamet tersebut ke dalam tabel 1.1 berikut ini. Tabel pengamatan. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dimasukkan ke dalam tabel berikut ini. Pertanyaan, diskusi, dan kesimpulan.
Peserta didik silakan menjawab pertanyaan diskusi yang ada pada LKPD, kemudian menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Pertemuan ketiga, persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid. Tujuan pada praktikum di pertemuan ketiga ini, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis adanya perbandingan fenotip dan genotip pada pewarisan sifat persilangan dihibrid. Yang kedua, peserta didik mampu membuat diagram persilangan pada dihibrid dan menyimpulkan hasil persilangan dihibrid. Selanjutnya adalah stimulus. Peserta didik silakan mencermati sebuah gambar tentang persilangan jagung berikut ini. Peserta didik dapat mencermati penjelasan lebih lengkap melalui link video yang ada pada LKPD. Identifikasi masalah. Setelah melihat video tersebut, peserta didik diajak untuk melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, setelah melihat tayangan video tersebut, apa saja informasi yang kalian dapatkan dalam video tersebut? Yang kedua, permasalahan apa saja yang kalian dapatkan dalam video tersebut? Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum ini adalah alat tulis, kertas origami, gunting, wadah atau toples, spidol, dan paperclip. Selanjutnya, cara kerja. Untuk cara kerja yang pertama, potonglah kertas origami berwarna merah dan kuning membentuk kotak korek api masing-masing sebanyak 64 lembar potongan. Untuk cara kerja yang kedua, tandai semua kertas merah dan kertas kuning dengan jumlah yang sama banyak menggunakan kode sebagai berikut. Untuk cara kerja yang ketiga, kelompokkan kertas sesuai dengan kode menjadi 4 kelompok, yaitu A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Yang keempat, ambillah dan potonglah kertas-kertas tersebut dan satukan dengan menggunakan paperclip agar dapat membentuk gamet sebagai berikut. Agar lebih jelas, peserta didik dapat melihat cuplikan video singkat berikut ini. Yang kelima, siapkan 2 buah wadah. Beri keterangan pada wadah satu sebagai wadah jantan dan wadah kedua sebagai wadah betina. Yang keenam, masukkan 4 buah kertas yang sudah di paperclip dari masing-masing gamet ke dalam wadah satu. Yang ketujuh, masukkan juga 4 buah kertas-kertas yang sudah di paperclip dari masing-masing gamet ke dalam wadah kedua. Yang kedelapan, ambillah secara acak 1 kertas yang sudah di paperclip dari dalam wadah satu dan dalam wadah kedua. Yang kesembilan, catatlah hasil pengambilan kertas-kertas tersebut ke dalam tabel 1.1 dan ke dalam tabel 1.2 berikut ini. Tentukan genotip dan fenotipnya. Yang ke-10, ulangi percobaan hingga semua kertas di dalam wadah habis.
Tabel pengamatan. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dimasukkan ke dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut ini. Pertanyaan dan kesimpulan. Peserta didik silakan menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD, kemudian menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Pertemuan ketiga alternatif. Persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid. Kemudian tujuan. Pada praktikum yang ketiga ini, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perbandingan fenotip dan genotip pada pewarisan sifat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis adanya parental, gamet, filial 1 dan filial 2. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis adanya perbandingan antara fenotip dan genotip pada F2. Dan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis cara yang dapat dilakukan untuk pemuliaan tanaman dalam memenuhi kebutuhan pangan yang kini semakin meningkat. Dan yang kelima, peserta didik mampu membuat diagram persilangan pada dihibrid dan mampu menyimpulkan hasil persilangan dihibrid. Stimulus. Peserta didik silakan mencermati sebuah gambar tentang pembahasan soal persilangan dihibrid berikut ini. Peserta didik dapat mencermati penjelasan lebih lengkap melalui link video yang ada pada LKPD. Berikutnya, identifikasi masalah. Setelah melihat video tersebut, peserta didik diajak untuk melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, dalam video tersebut, pembahasan apa saja yang disampaikan. Yang kedua, apa saja permasalahan yang kalian dapatkan melalui penjelasan dalam video tersebut. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah yang pertama, alat tulis, yang kedua, kertas karton, yang ketiga, gunting, yang keempat, 2 buah lidi, yang kelima, spidol, dan yang keenam, styrofoam. Selanjutnya adalah cara kerja. Untuk cara kerja yang pertama, buatlah 2 buah baling-baling genetika dari kertas karton seperti pada contoh gambar di bawah ini. Yang kedua, tulislah kertas baling-baling genetika pertama dengan penamaan jantan dan yang kedua dengan penamaan betina. Yang ketiga, beri lubang pada bagian tengah kertas baling-baling genetika. Dan yang keempat, pada bagian keempat lengan kertas di masing-masing kertas baling-baling genetika diberi kode seperti pada gambar berikut ini. Yang kelima, selanjutnya tusuklah masing-masing baling genetika menggunakan lidi pada bagian lubang baling-baling genetika. Untuk lebih jelas, peserta didik silahkan mencermati video singkat berikut ini. Simetris ya. Kemudian paku keduanya ke styrofoam. Sedemikian sehingga jadinya ya seperti ini nih, kayak gini. Pakunya itu jadi kaku gitu supaya nggak gerak-gerak. Nah, kemudian kita beri tulisan dan hias agar tulisannya itu. Yang keenam,
Kemudian tancap baling-baling genetika tersebut pada styrofoam dengan jarak 2 cm. Yang ketujuh, putar kedua baling-baling secara bersamaan dan hentikan secara acak. Yang kedelapan, setelah berhenti, catat lengan baling-baling yang saling berhadapan. Yang kesembilan, catat hasil yang didapatkan ke dalam tabel 1.1 berikut ini. Yang ke-10, lakukan sebanyak 64 kombinasi. Yang ke-11, buatlah persilangan sederhana F1 dengan menggunakan tabel 1.2 berikut ini. Yang ke-12, buatlah diagram persilangan F2 dan kemungkinan kombinasi keturunan kedua. Tabel pengamatan. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dimasukkan ke dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut ini. Kemudian, peserta didik silakan menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan.